Halo, balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Nah, di sini kita akan bincang-bincang di rumahnya Mas Kris yang kecil ini. Sebenarnya udah kedatangan tamu yang kita akan bahas di sini hal-hal yang menarik, teman-teman, seputar hiruk-pikuk dunia pendidikan. Dan mereka ini adalah seorang guru. Di samping saya ada namanya Mas Anil. Dia seorang guru dari sekolah swasta, guru tetap. Dan Mas Andre, dia guru honorer di juga sekolah swasta ya. Mas Kris milih sekolah swasta karena ya sekolah swasta ini menurut Mas Kris yang banyak terdampak sebenarnya tentang COVID ini. Bener nggak sih? Betul. Bener kan? Nah, tuh. Nah, Betul. kita akan membahas tentang itu, teman-teman. Nah, aku coba tanyain dulu ke Mas Anil tentang gimana sih, apa yang menjadi kendala dari kualitas belajar mengajar selama ya bisa dibilang daring ini nih, daring di mana-mana kan sekarang mesti virtual kan ya. Apa yang jadi kendala tuh? Ya kendalanya sejak kemarin pemerintah memutuskan untuk apa itu istilahnya WFH dan siswa juga sudah mulai pembelajaran jarak jauh. Tentu kendalanya adalah pertama dari segi guru dulu ya. Dari segi guru itu kendalanya adalah kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan pola hidup baru. Pola hidup baru itu artinya ketika guru di rumah bekerja dari rumah itu juga kan ya membutuhkan sarana juga gitu. Sarana dari segi sarana baik itu laptop atau pirantinya dan sampai ke wifi-nya. Yang kedua kemudian kita juga dituntut untuk yaitu tadi membuat konten-konten yang itu bisa disampaikan ke siswa, dan itu pun di tempat saya itu kita baru bisa mulai karena itu kan kemarin akhir semester ya masuknya ya, jadi akhir semester. Jadi kebetulan kalau tempat saya itu kemarin udah akhir semester, jadi udah tinggal ujian aja. Itu ujiannya lewat WA gitu kan, lewat WA. Terus kemudian di tahun ajaran baru kemudian menggunakan e-learning. Apa namanya? Ya kendalanya lebih ke teknis penyesuaian diri. Ya penyesuaian gitu. Ya kalau untuk apa namanya wifi ya sudah di sekolah gitu aja. Kalau nggak di sekolah ya cari wifi atau kalau enggak ya beli paket data gitu ya. Kalau tempatnya Mas Andri? Kalau di tempat saya kebetulan hampir sama, mulai itu Februari akhir atau Maret awal itu udah mulai di BFH, semuanya belajar dari rumah. PSBB waktu itu awal-awal itu dan menerapkan sistem yang sama. Kebetulan di situ hampir sebelum ujian, jadi masih ada beberapa materi yang kita kirim melalui sepakat sekolah melalui WA group. Jadi semua materi di-share. Dua pertemuan sepertinya kalau di tempat saya. Aku tuh kadang timbul pertanyaan gini. Kadang ini mungkin dari aku sendiri ya. Seorang guru ngajar tatap muka dengan siswa gitu ya. Itu kan ada di mana momen si siswa ini dia tidak paham. Dia udah menjelaskan, gurunya ada di situ gitu. Siswanya tuh nggak paham. Kemudian gurunya akan memberikan pendekatan secara individu ke siswa ini. Nah, kalau posisi daring begini bagaimana terus? Kalau dari saya mungkin setiap kita tatap muka untuk misalkan jam sekian, jam 1-2 mata pelajaran seni budaya, guru stay di kita menggunakan Google Classroom. Jadi kalau interaksinya dari situ, misalkan ada pertanyaan, presensi juga dari situ. Jadi kita rekap. Dia pakai Google Classroom ya? Iya, kalau saya pakai Google Classroom. Sama berarti Mas Ain juga pakai itu? Kalau tempat saya waktu akhir semester kemarin itu pernah kita masih meraba-raba ya, itu pernah kita pakai Google Classroom. Tapi terus kemudian karena gurunya juga bermacam-macam kan, ada yang gaptek, ada yang tanggap dengan ini, ada yang kurang tanggap, sehingga dibuat yaudah yang gampang aja dengan WA group gitu. Tapi kemudian kita ngembangkan di semester berikutnya, yaitu di tahun ajaran
2021 ini kita menggunakan website yaitu namanya e-learning. Jadi siswa masuk ke e-learning, nanti di situ guru itu memasukkan materinya di situ. Gitu. Website ini untuk sekolah-sekolah yang Enggak, apa? hanya untuk sekolah kita aja. Jadi kita kembangkan. Oh, sendiri. berarti setiap sekolah punya cara masing-masing. Ya, jadi saya katakan di sini pandemi COVID ini itu ibaratnya pemerintah tuh menyerahkan ke sekolah masing-masing mau seperti apa caranya. Gimana caranya survive? Gimana sendiri? caranya survive? Iya. diumbar Ya, Diumbar bahasa Jawanya. diumbar untuk bagaimana selamat yang kuat selamat gitu ya, gitu. Kayak film ini Ya, apa? yang nggak kuat juga selamat sih, cuman dengan cara-cara ya yang jelas bisa lah gitu. Sampai sekarang kan bisa tuh, bisa Iya. sekolah gitu. Kayak film Catching Fire. Kalau teman-teman tahu tuh apa, ada film yang dia mesti bertahan hidup dari semuanya. Nah, kalau dari sisi guru, apa sih yang jadi keluhan sebenarnya yang selama ini dialami? Kan banyak orang yang kadang nggak ngeh gitu dengan apa yang dialami guru selama ini. Selama COVID ini sih terutama. mungkin dari saya dulu ya Pak ya. Ah. Dari saya mungkin dari dulu kita sudah terbiasa dengan tatap muka, dihadapkan dengan yang pembelajaran online seperti ini, dari materi juga menyesuaikan, betul, jadi biasanya misalkan kita 90% katakanlah, kita jadi harus mengurangi 50%, karena kalau kita lihat normal, siswa akan terbebani, jadi kita menyesuaikan juga, sepertinya kita juga kasihan juga sama siswa. Terbebaninya karena apa, kuotanya yang boros, apa karena Dari materi juga. materi yang ditangkap terlalu banyak? Iya betul, misalkan Kak, dari kita kan pembelajaran dari teori dan praktek juga, kita juga terkendala siswa di rumah ada kah, atau alat musiknya apa aja kan juga Apalagi terpengaruh. Jadi kita seni ya? betul, Apalagi seni. itu termasuk kendala juga. Jadi saya sendiri mengurangi, misalkan jadi 90%, jadi saya kurangi 50%. Iya, jadi lebih lama ya ininya. Apa namanya, prosesnya sebenarnya. Pinternya jadi lama. Ya itu juga. Udah di kelas aja ada yang nggak paham, di sini lebih lama lagi, Iya. tambah nggak paham lagi. Kalau misalnya Mas Anil gimana? Ya Apa? sama, artinya kita ini sudah kemarin ya, ketika kita pas ada acara kita uji publik, kita kan diharuskan uji publik gitu. Lalu datang dari dinas juga sudah langsung bilang, guru kalau ngasih materi ke anak-anak jangan banyak-banyak, kasihan mereka. Artinya berarti kita harus setelkan do gitu. Iya. Setelkan do nggak? Jadi kita tuh kalau misalnya target kurikulumnya misalnya anak harus menguasai standar kompetensi, ada 4 standar kompetensi yang harus dikuasai. Ya sekarang kita harus dipotong, jangan 4 itu. Atau kalau enggak ya 4, kalau tadinya 4 itu kualitasnya 4 lah, taruhlah 4, tapi kualitasnya 100% ya kita kurangi jadi 50% aja. Berarti ada Jadi, pengurangan kualitas apa namanya, mencerdaskan. Kalau Iya. dibilang gitu bener nggak sih? Ya bahasanya tidak seperti itu, cuman bahasa yang disampaikan adalah sekarang kan anak-anak dengan media apa, mereka memegang, meskipun itu juga berlebihan juga menurut saya kan. Maksudnya Karena kan sudah lihat Google gitu, ya cari-cari Google, cari Google ya, tapi kan ya semua itu kan ya tetap perlu biaya kan. Iya. Tidak, kita kan masyarakat kan juga bermacam-macam, ada yang iyalah bisa kuotanya tak terbatas, ada yang kuotanya memang Harian. terbatas harian, Harian, ada ya, memang kasihan memang ya memang nggak ada kuota. Jadi kalau saya kemarin nggak ada duitnya, lebih iya, lebih betul. ini, Kita kan lebih ngirim tepat. angket gitu, angketnya aja kan sekarang pakainya Google Form gitu kan, angket kendala selama COVID, ya isinya ya macam-macam, bermacam-macam aja. Ada yang HP-nya ada tapi dibawa orang tuanya. Jadi anaknya kalau mau belajar nunggu orang tuanya datang dulu. Orang tuanya susah payah nyari. Iya. Iya. Teman saya ada juga yang pada akhirnya ya udah anaknya ikut ke sekolahan, ikut kerja, bawa apa, pinjam HP-nya untuk belajar daring lewat HP-nya. Itu kalau HP-nya jadi
kalau diurutkan dari yang paling atas sampai yang bawah-bawah tuh ada orang tua yang anaknya tuh dikasih HP satu-satu, dikasih laptop satu-satu, Karena mampu tuanya tuh. kerja mampu. Lalu ada yang Paling rendahnya. paling rendahnya ya nggak ada semua. Dan itu Oh. ada di Indonesia banyak yang pada akhirnya di daerah-daerah itu gurunya yang visitasi. Itu ada yang cerita ya ke Mas Anil, apa namanya, guru lain mengalami itu. Iya, kalau di daerah-daerah di pelosok-pelosok Indonesia itu memang gurunya otomatis datang karena nggak mungkin pakai daring, mau pakai daring seperti Iya, apa benar. orang daerah-daerah pelosok gitu. Tapi kalau kita kan di Jogja kan ya masih bisa lah daring gitu kan. Nah itu ya kendalanya hanya kendala di tidak semua siswa itu mampu lah ya. mampu, ya. Dan sebenarnya kalau daring tuh karismanya nggak dapet sih kalau menurut saya ya, tentang guru dengan murid sih. Tapi mau nggak mau, sebenarnya ini kan ada kurikulum baru ya, yang katanya mau diperpanjang dengan proses daring ini. Sudah disahkan malah. Sudah disahkan. Iya. Tapi kemarin waktu dialognya Mas Nadiem dengan Mbak Najwa Shihab tuh, katanya Mas Nadiem mau nggak mau sebenarnya memang kondisinya begini, tapi ya gimana lagi ya, pakai cara seperti ini mau nggak mau, daripada mati sekalian gitu. Maksudnya mati tuh ilmunya tidak tersampaikan gitu. Justru di kurikulum darurat COVID ini yang saya lihat justru malah Karpe ya pinginnya itu guru itu sudah percaya diri dengan materi yang seadanya yang diberikan, karena kurikulumnya juga sudah dipangkas gitu, seperti tadi disampaikan oleh Mas Andre gitu. Ya 50% itu ya sudah, karena di kurikulumnya juga tuntutannya sudah diperkecil gitu. Kalau yang selama ini kan guru macam-macam kan karakternya. Ada yang saya harus kejar materi ini, akhirnya yang diberatkan siswa juga. Sekarang ini kita sebagai guru itu yang kita kasihan itu siswa. Kita tuh pikirkan siswa gitu, bagaimana siswa ini. Berarti tapi gurunya juga kasihan. Iya, artinya kan gini. Harusnya kan ada yang mikirkan gurunya gitu loh. Kalau gurunya kan mikirkannya siswa, gimana nih siswa saya gitu. Itulah pahlawan gitu. Oke, next. Sekarang tentang guru ekstra ya, lebih tepatnya ya. Itu berarti sama sekali kosong dong. Nggak ngajar dong dia. Nggak ngajar, siswanya di rumah. Oh iya, apalagi ekstra tuh ya hanya tambahan ya sebenarnya. Tambahan. Kalau di sekolahnya Mas Andre, apa masih aktif guru ekstra gitu? Kebetulan dari awal PSBB kemarin sampai sekarang belum jalan. Apa yang kenal kan Mas Andre kenal tuh sama guru? Iya, kebetulan. Keluhannya apa? Keluhannya ya dari pemasukan guru sendiri kan, tadi kita bahas siswa. Keluhan siswa. Sekarang keluhan guru. Iya. Yang paling terdampak di lingkup guru khususnya adalah guru ekstra. Iya sih. Sampai sekarang belum jalan. Guru kan masih ada ya, Iya, masih masih ada. pakai WA group, pakai Classroom, Google Terus, Classroom, learning. Apa yang Mas Andre terima cerita-cerita dari teman-teman guru ekstra, mereka melakukan apa untuk survive? Untuk survive kebetulan saya sendiri dari jualan reseller seperti itu, dari makanan juga kita tetap berusaha dari situ. Jadi kita Melipir pindah ininya. jalur. Pindah jalur ya, ngalang jalur. Kalau tempat Mas Anil juga sama apa? Iya, setahu saya teman-teman ekstra saya, teman-teman Ngeluhnya tuh gimana tuh? rekan. Ya kalau ngeluh sih sudah habis ya keluhannya ya. Sudah habis kata-kata gitu. Dan uang. Iya, itu jadi gimana ya? Jadi ya sudah, kita cuman istilahnya kita bikin semacam di sekolah ini bikin grup, namanya grup niaga gitu. Udah di situ pasar bebas sudah. Nanti semua jualan di situ. Ya, jadi ya itu banyak guru ekstra kita ya survive-nya juga seperti Mas Andre tadi. Di samping juga di luar juga saya lihat di statusnya di WA, wah pada jualan apa aja dijual gitu. Ya padahal kita nggak tahu reseller gitu. Meskipun dampak dari reseller ini ya kalau terlalu banyak reseller juga harganya bisa naik juga ya kan. Iya. Jadi bervariasi lah. Saya lihat kalau
jual satu barang, misalnya ada yang jual buah, misalnya Buah. buah misalnya ya, buah itu harganya bisa bervariasi. Iya kayak reseller pada umumnya sih. Pada umumnya ya. Terus? Terus nggak apa-apa lah, kita gencarkan memang beli sama teman sendiri aja. Iya lebih peduli, Lebih peduli. kepedulian sekali lagi tuh teman-teman. Nah kalau kalau menurut Mas Anil kira-kira apa sih ya yang sebenarnya menurut opini aja deh, apa yang bisa sebenarnya untuk pandangan aja bisa dilakukan untuk si teman-teman guru ekstra ini? Ya, kalau harapan saya sih sebetulnya, kalau sebagai guru ekstra, sudilah kiranya, ya manajemen sekolah itu memfasilitasi guru ekstra untuk dapat memberikan pelayanan kepada siswa. Ya tentu dengan memberikan pelayanan itu kan. Tapi itu ada transport kalau dia ke sekolah. Ya itu konsekuensinya. Tapi kan kita juga kan masih bisa kan, tuh kemarin Pak Menteri juga kan bilang ada dana BOS yang bisa dimanfaatkan. Oh itu sesuai dengan kepala sekolah sendiri kok ya? Iya, artinya, sendiri. Iya makanya istilahnya seperti misalnya guru ekstra diberikan ruang, baik itu secara tetap PJJ ya, formatnya tetap PJJ, diberikan ruang sehingga ruang itu misalnya ya mau menggunakan media apa saja, tapi betul-betul waktunya tuh sore sama seperti itu karena biar bagaimanapun siswa itu juga merindukan itu, punya rasa rindu pengen ekstra. Makanya kalau siswa yang senang musik, saya juga pengen ketemu sama guru ekstra musik gitu. Ketemunya biasanya jam berapa? Oh, biasanya ketemunya jam 4 sore. Ya sudah, jam 4 sore diberi ruang guru ekstra ini untuk berkarya, untuk memberikan sentuhan kepada siswa-siswa. Biar nggak stres juga sebenarnya siswanya sih. Nanti bisa bentuknya dengan apalah gitu, sesuai dengan kondisi masing-masing saya kira. Aku tuh kalau emang diperlukan praktik, bisa kopi darat difasilitasi di sekolah. Ya, walaupun dengan sedikit, lalu jaraknya tidak diatur, tetap protokol tetap tapi paling tidak guru-guru ekstra ini adalah bisa memberikan sentuhan kepada siswa-siswanya yang itu sebetulnya siswanya juga butuh. Iya sih. Itu kalau saya pribadi seperti itu. Ya syukur alhamdulillah kalau pemerintah juga memberikan kepedulian lebih untuk operasional lah kepada guru ekstra. Seperti sekarang ini ada apalah yang di bantuan langsung tunai atau apa itu untuk ekstra. Gitu. Kalau Mas Andri sendiri kan honorer berarti ya. Betul. Nah kalau honorer tuh ya apa kegiatannya selama ini? Kegiatannya juga sebenarnya kalau piket apa? Ya piket juga termasuk. Jadi kita memenuhi jam pelajaran yang kita biasanya berbeda-beda sih setiap sekolah gitu Pak ya. Ada 12 jam pelajaran. Jadi kalau saya sendiri 2 hari, Rabu Kamis di sekolah itu. Jadi setiap Rabu dan Kamis itu diwajibkan untuk datang ke sekolah. Tapi maaf nih Mas Andri, ada pengurangan yang diterima nggak setiap bulan dari finansial? Iya, dari finansial sebelumnya dengan ya masa-masa sekarang. Iya. Berkurang. Oh, berkurang. Berkurang. Karena dari siswanya kan juga belum masuk kan, jadi mungkin ada anggaran yang dipotong untuk pandemi ini juga dari yayasan. Jadi yang menggaji saya kan yayasan. Dari situnya kemarin informasinya ada anggaran yang dipotong ibaratnya. Jadi guru honorer terdampak. Ini semoga bisa jadi wacana buat yang menonton video ini dan peduli buat rekan-rekan guru ya terutama, dan ya kegiatan murid-murid juga bisa kalau gurunya senang ngajarnya juga asik pasti ya. Muridnya juga yang diajar karismanya dapat walaupun lewat daring. Nah, ini menurut pendapat saya ya, kadang kalau kita berhubungan dengan seni, kalau kita ngobrolin seni itu kayak di pendidikan formal. Di pendidikan formal ya, terutama seperti ya mata pelajaran tambahan gitu aja. Ada nggak sih
Kayak jujur ya, kalau aku ngamen gitu di sebuah hotel misalnya, hotel apalah, kondisi COVID seperti ini, yang di depak duluan adalah entertainernya. Nah, kalau di sekolah, apakah ada gejala-gejala? Ya mungkin nggak semua sekolah sih, tapi ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau di tempat saya ada. Mata pelajarannya gitu? Iya, mata pelajarannya kalau saya katakan bukan dikesampingkan, artinya dialihkan gitu. Jadi ya dialihkan jadi sistem, ada di tempat saya itu sistem blok gitu. Jadi misalnya dalam satu semester itu kan ada berapa minggu misalnya ya, ada misalnya itu dipadatkan dalam satu waktu gitu. Tapi untuk yang khusus pembelajaran jarak jauh yang pandemi ini, itu yang diprioritaskan adalah mata pelajaran yang Science. ya, terutama sains, dan yang di ujian nasional kemarin itu, terus kemudian kurikulum inti yang inilah ya, sebenarnya seni budaya juga inti, cuma maksudnya apa ya, sains lebih tepatnya di sains tech ya. Padahal kalau menurut saya tuh materi seni budaya tuh bisa memberikan stimulus lebih rileks lagi ya ke siswa, merilekskan ya. merilekskan lebih.